Hai semuanya, pada video kali ini kita akan membahas salah satu konsep penting dalam mata kuliah interaksi manusia dan komputer, yaitu A Golden Rules of Interface Design. Saya akan menjelaskan apa itu A Golden Rules serta aturan yang diterapkan dalam sebuah aplikasi yang akan saya angkat. Perkenalkan, saya Atika Fitria Arifiana dengan NIM 2331401711064. Selamat menonton. Baik, jadi apa itu A Golden Rules? A Golden Rules merupakan pedoman yang dirumuskan oleh Ben Shinderman untuk memastikan desain antarmuka yang efektif dan ramah pengguna. Kalau bisa kita bayangin, ini tuh seperti aturan lalu lintas yang bantu biar berkendara dengan aman dan nyaman. Jika nggak ada aturan, jalanannya bisa kacau dan membingungkan. Sama halnya dengan aplikasi. Aturan ini memastikan pengguna bisa berjalan dengan lancar tanpa kebingungan. Baik, selanjutnya ada 8 hal yang harus diperhatikan. Ada konsistensi, kemudian cater to universal usability, selanjutnya offer informative feedback, kemudian design dialogues to yield closure, kemudian prevent errors, selanjutnya permit easy reversal of actions, kemudian support internal locus of control, dan yang terakhir reduce short-term memory load. Selanjut mengangkat. Baik, jadi studi kasus yang akan diangkat mengenai A Golden Rules of Interface Design yaitu adalah Duolingo. Duolingo ini adalah aplikasi pembelajaran bahasa yang menggunakan pendekatan berbasis permainan. Pengguna bisa belajar berbagai bahasa melalui latihan interaktif, mengumpulkan poin, dan naik level. Ini biasanya sangat populer untuk belajar bahasa asing. Kemudian selanjutnya kita bicara mengenai Strive for Consistency, yaitu desain antarmuka harus seragam di semua bagian aplikasi sehingga pengguna mudah memahaminya. Seperti yang sudah tercantum di sebelah kiri terdapat icon yang kurang konsisten. Ada yang tebal, ada yang tipis. Kemudian jika kita pindah ke yang sebelah kanan itu lebih konsisten, lebih mudah untuk dibaca. Kemudian selanjutnya, nah pada aplikasi Duolingo di sini icon-icon yang ada sudah sangat-sangat konsisten ya. Dari jika diklik ini warnanya hijau, jika tidak ya warnanya abu-abu sama semua seperti itu. Kemudian next, yaitu ada Seek Universal Usability. Jadi aplikasi yang digunakan itu akan dapat digunakan oleh berbagai macam pengguna dari pemula hingga ahli. Jadi seperti di sini ada shortcut yang nantinya orang-orang bisa menggunakannya dengan lebih mudah. Selanjutnya, jika di Duolingo, fleksibilitasnya itu yaitu Duolingo dirancang untuk penggunaan dengan berbagai latar belakang dan tingkat keterampilan. Terdapat level yang bisa disesuaikan dari pemula hingga mahir, serta interface yang ramah untuk semua umur, sehingga dapat diakses oleh berbagai komunitas global. Offer informative feedback adalah umpan balik langsung setelah pengguna melakukan sebuah tindakan agar mereka tahu hasilnya. Seperti yang sudah ada di sebelah kanan itu terlihat ada bar warna hijau dan persen yang menunjukkan download.
filenya sudah berapa prosesnya, seberapa jauh. Sedangkan yang sebelah kiri hanya memberitahu itu sedang mendownload, tapi kita tidak diberitahu itu sudah sampai mana, yang membuat pengguna akan bingung. Nah, pada studi kasus di Duolingo ini, umpan balik yang diberikan ke pengguna yaitu ketika pengguna mengeklik jawaban, Duolingo langsung memberikan notifikasi apakah itu benar atau salah, menggunakan tanda warna hijau atau merah. Di sini ada tanda warna hijau yang ada tulisan hebat ini. Kemudian, ada apa? Kemudian selanjutnya itu ada desain dialog to yield closure, yaitu setiap interaksi atau proses harus diakhiri dengan penutupan yang jelas, misalnya ringkasan hasil. Nah, di sini jika kita perhatikan sebelah kiri adalah yang kurang menjelaskan apa yang sudah terjadi atau bisa dibilang lebih ribet untuk dibaca oleh pengguna daripada ikon yang sebelah seperti itu. Kemudian pada Duolingo di sini terdapat tampilan ketika pengguna menyelesaikan pelajaran, Duolingo menyediakan ringkasan hasil mencakup total XP, kilat, waktu yang dikerjakan berapa menit. Kemudian di sini ada luar biasa, itu berarti berapa persen sih jawaban kita yang benar gitu. Kemudian, ulang deh. Ini juga memberikan pengguna rasa pencapaian yang jelas setelah menyelesaikan suatu sesi belajar yang menambah motivasi untuk melanjutkan ke pembelajaran berikutnya. Selanjutnya yaitu ada prevent errors yang membantu pengguna menghindari kesalahan atau meminimalkannya. Ada gambar di kiri, kenapa salah? Karena di sana ada dua hal yang membingungkan, ada dua garis yang kita bingung, kita sudah mengisi yang mana. Kemudian yang kanan itu baru terlihat jelas, ada keterangannya untuk try again password yang salah dimasukkan. Pada Duolingo, untuk pesan kesalahannya, seperti yang ada di gambar, ada tombol untuk keluar dan dijelaskan keterangan semua XP dari pelajaran ini akan hilang kalau kamu berhenti. Nah, pilihannya dilanjutkan atau keluar begitu. Kemudian selanjutnya ada permit easy reversal of action, yaitu pengguna dengan mudah membatalkan atau mengulang tindakan tanpa konsekuensi yang besar. Seperti di sini, sebelah kiri perbedaannya adalah ada copy, kemudian yang sebelah kanan ada copy dan unsend, begitu. Pada Duolingo, untuk membatalkan aksi dengan mudah ini bisa ketika kita sedang belajar bahasa nih, terus tiba-tiba ingin untuk keluar, kita bisa klik di tombol sebelah kiri atas untuk keluar dari pembelajarannya dan bisa kembali mengulang latihan yang belum dikuasai nantinya. Kemudian selanjutnya ada keep users in control. Ada gambar kiri, kita akan menghapus elemen
atau konten yang tidak diperlukan untuk pengguna agar nanti lebih relevan begitu. Pada Duolingo sendiri, kontrol penggunanya yaitu Duolingo memberikan kendali kepada pengguna dalam memilih bahasa, menetapkan tujuan harian, dan menentukan kecepatan belajar. Ini juga menciptakan perasaan kontrol yang kuat untuk pengguna belajar sesuai dengan gaya dan kebutuhan mereka masing-masing. Next itu ada reduce short-term memory load, di mana dalam user interface tidak membebani pengguna dengan terlalu banyak informasi sekaligus. Namun, di situ kita akan memberikan sesuatu yang lebih sederhana agar mudah dicerna. Nah, selanjutnya untuk di Duolingo sendiri, pengulangan yang cukup, Duolingo merancang meminimalkan beban ingatan jangka pendek. Jadi setiap sesi pembelajaran hanya memperkenalkan beberapa kata atau konsep yang baru dengan pengulangan yang cukup untuk memperkuat ingatan pengguna sehingga tidak kewalahan dengan informasi yang berlebihan. Jadi di sini misal select the correct image to see. Di sini kita hanya diberikan 4 pilihan, tidak misalnya 10 begitu. Baik, kesimpulan yang bisa didapat adalah penerapan e-golden rules ini telah menjadikan Duolingo sebagai aplikasi belajar bahasa yang sukses, desain yang ramah pengguna, pendekatan gamifikasi, dan fokus pada pengalaman pengguna menjadikan aplikasi ini sebagai platform belajar yang efektif dan menarik. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa.